Jangan lupa di follow ya. Cuk. Ada algoritma Bitcoin. Ini tutup. A few moments later. Bagaimana sih cara algoritma? A few inches later. Semuanya, kembali lagi ke channel Mamang Oji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma Bitcoin. Dikarenakan ini adalah video pertama saya di YouTube, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Fauji dan saya sering dipanggil Oji. Saya adalah mahasiswa semester 4 Teknik Informatika di STT Teknoku Subang. Dan saya adalah karyawan magang di perusahaan yang bekerja sama dengan STT Teknoku Subang. Ya, STT Teknoku Subang mempunyai program yang bagus, yang dimana membebas biayakan mahasiswanya dari biaya kuliah dengan catatan mahasiswa tersebut bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan STT Teknoku Subang. Selain mendapatkan benefit tersebut, mereka juga akan mendapatkan uang saku. Selain menjalani hari-hari saya sebagai mahasiswa dan karyawan magang, saya juga adalah penulis di akun Instagram si penulis rendahan. Jangan lupa di follow ya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu algoritma Bitcoin dan kenapa sih harus ada algoritma Bitcoin? Di sini kita akan mengupas satu persatu. Pertama, kenapa sih harus ada algoritma Bitcoin? Karena penggambaran grafik garis lurus dan kurva memerlukan waktu komputasi yang tinggi. Untuk mereduksi waktu komputasi yang tinggi tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan komputasi prosesor dan peningkatan efisiensi algoritma. Algoritma Bitcoin merupakan algoritma dengan dasar operasi bilangan integer, sehingga memerlukan waktu operasi yang lebih sedikit dibandingkan algoritma yang menggunakan operasi bilangan real. Dan sedangkan algoritma Bitcoin sendiri mempunyai artian di mana merupakan algoritma pembuatan garis dan kurva dengan dasar operasi bilangan integer yang menonjolkan ciri kecepatan, sehingga algoritma ini dapat dipakai sebagai algoritma pembuatan grafik yang menuntut kecepatan sebagai hal yang diutamakan. Algoritma Bitcoin sendiri juga disebut sebagai algoritma lingkaran. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih lingkaran? Lingkaran adalah suatu kumpulan titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik. Dan satu lingkaran penuh memiliki 360 derajat. Dan ini adalah contoh salah satu gambar dari lingkaran. Bagaimana sih cara kerja algoritma Bitcoin? Cara kerja algoritma Bitcoin untuk membuat kurva lingkaran dimulai dengan mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkaran yang dapat ditentukan dengan menggunakan sifat simetri. Hal ini dilakukan dengan cara membagi lingkaran menjadi 8 bagian, masing-masing mempunyai sudut sebesar 45 derajat. Apa aja sih cara kerja algoritma Bitcoin? Langkah kerja algoritma Bitcoin. Yang pertama, tentukan jari-jari atau R dan pusat lingkaran XP, YP, kemudian atur sehingga titik awal berada pada X0, Y0 sama dengan 0, R. Yang kedua, nilai parameter. Jika nilai jari-jari R pecahan, maka P0 sama dengan 5/4 min R. Dan jika nilai jari-jari R bulat, maka P0 sama dengan 1 min R. Untuk setiap posisi SK, dimulai dengan K sama dengan 0. Berlaku ketentuan bila PK lebih kecil dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK. Dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2XK plus 1 plus 1. Bila tidak, titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK min 1. Dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2, XK plus 1 plus 1 min 2YK plus 1. Langkah yang keempat, tentukan titik simetris pada ketujuh oktan yang lain dengan memakai rumus X, Y, min X, Y, X, min Y, dan min X, min Y. Lalu dibalik Y, X, min Y, X, Y, min X, dan min Y, min X. Lalu langkah yang kelima, gerakan setiap posisi piksel pada X, Y pada garis lingkaran dengan titik pusat XP, YP. Dan plot nilai koordinat dengan rumus X sama dengan X plus XP, Y sama dengan Y, Y plus YP. Lalu langkah yang terakhir, ulangi
langkah ketiga sampai dengan kelima sehingga X lebih dari sama dengan Y. Untuk lebih memahami langkah kerja algoritma midpoint yang tadi, mari kita implementasikan kepada contoh soal berikut. Buatlah gambar kurva lingkaran dengan pusat lingkaran 2,6 dan jari-jari 6. Perhitungan berdasarkan dari oktan kuadran pertama di mana X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan Y. Koordinat titik awal dimulai dari X, R sama dengan 0,6. Lalu kita masuk ke jawaban. Pertama, kita mencari angka-angka yang penting. Di sini kita mendapatkan pusat lingkaran yang sebesar 2,6 dan jari-jari yang sebesar 6. Dan koordinat titik awal sama dengan X, R sama dengan 0,6. Dan soal ini dimulai dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan Y. Kita masuk ke iterasi pertama. Kita lihat langkah kerja algoritma midpoint yang tadi. Yang pertama, tentukan jari-jari R dan pusat lingkaran XP, YP, kemudian atur sehingga titik awal berada pada X0, Y0 sama dengan 0, R. Lalu kita masukkan di sini. Dikarenakan ini iterasi pertama, jadi K sama dengan 0. Lalu X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 6. Lalu langkah kedua, yaitu nilai parameter. Jika jari-jari R pecahan, maka P0 sama dengan 5/4 min R. Dan jika jari-jari R bulat, maka P0 sama dengan 1 min R. Dikarenakan nilai jari-jari atau nilai Y-nya di sini 6, maka kita mengambil yang opsi kedua. Jadi di sini memakai rumus P0 sama dengan 1 min R. Sama dengan 1 min 6 sama dengan min 5. Lalu kita masuk ke langkah yang ketiga. Dikarenakan P-nya kurang dari 0, maka kita pakai opsi yang pertama. Bila PK lebih kecil dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK. Dan untuk parameternya sama dengan PK plus 2 XK plus 1 plus 1. Maka akan seperti ini. P0 lebih kecil dari 0, maka X1 sama dengan X0 plus 1 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Ini kita udah dapat X-nya ya. Lalu kita ke Y-nya, Y1 sama dengan Y0 sama dengan 6. Jadi titik selanjutnya adalah 1,6. Di sini kita udah dapat titik koordinat yang pertama atau dari iterasi yang pertama. Lalu kita hitung nilai parameternya. Parameter ke-1 yaitu P1 sama dengan P0 plus 2X1 plus 1. P0-nya kita ambil dari sini, min 5 jadi min 5, 2 turun, X1, X1-nya 1 plus 1 sama dengan min 2. Lalu ke langkah selanjutnya. Tentukan titik simetris pada ketujuh oktan yang lain. Memakai rumus yang tadi. Plus plus, min plus, plus min, min min. Maka akan menjadikan hasil seperti ini. 1,6 min 1,6, 1, min 6, min 1, min 6 lalu dibalik. 6,1 min 6,1, 6, min 1 dan min 6,1. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Gerakan setiap posisi piksel X, Y pada garis lingkaran dengan titik pusat XP, YP dan plot nilai koordinat sama dengan X sama dengan X plus XP dan Y sama dengan Y plus YP. Maka akan menghasilkan seperti ini. Ini 3,12 dari mana? Kita lihat nilai titik simetris ya. Ini 1,6 ditambah dengan nilai titik pusat yang 2,6. 1 tambah 2 akan menghasilkan 3, 6 tambah 6 akan menghasilkan 12. Begitupun selanjutnya, min 1 tambah 2 sama dengan 1, 6 tambah 6 sama dengan 12. Begitupun selanjutnya sampai akhir. Dan kita sudah menjalankan iterasi pertama. Lalu lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua, kita lihat K sama dengan 1. Kenapa K sama dengan 1? Karena ini iterasi kedua. Lalu X1 sama dengan 1 diambil dari jawaban yang tadi. Y1 sama dengan 6, P1 sama dengan min 2. Dikarenakan nilai parameternya lebih kecil dari 0, maka X2 sama dengan X1 plus 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Untuk Y2 sama dengan Y1 sama dengan 6. Jadi titik selanjutnya adalah 2,6. Untuk nilai parameternya P2 sama dengan P1 plus 2X2 plus 1 sama dengan min 2 plus 2 kali 2 plus 1 sama dengan 3. Dan ini ada nilai titik koordinat selanjutnya. 2,6 min 2,6, 2, min 6, min 2, min 6, 6,2 min 6,2, 6, min 2 dan 6, min 2. Untuk nilai pusatnya
akan menghasilkan seperti ini: 4,12, 0,12, 4,0, 0,0, 8,8, min 4,8, 8,4, dan 4,4. Lalu kita masuk ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga, K sama dengan 2, X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 6, dan P2 sama dengan 3. Dikarenakan P2 atau nilai parameternya lebih dari 0, maka kita mengambil rumus yang kedua, memakai XK plus 1, YK min 1, dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2 XK plus 1 plus 1 min 2 YK plus 1. Jadi akan menghasilkan rumus seperti ini: P2 lebih besar dari 0, maka X3 sama dengan X2 plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Dan untuk Y3 sama dengan Y2 min 1 sama dengan 6 min 1 sama dengan 5. Jadi titik selanjutnya adalah 3,5. Dan untuk nilai parameternya, P3 sama dengan P2 plus 2X3 plus 1 min 2Y3 sama dengan 3 plus 2 kali 3 plus 1 min 2 kali 5 akan menghasilkan 0. Dan ini ada titik koordinat selanjutnya: 3,5, min 3,5, 3,5, min 3,5, 5,3, dan seterusnya. Dan ini ada nilai titik pusatnya: 5,11, min 1,11, min 5,1, min 1,1, dan seterusnya. Lalu lanjut ke iterasi keempat. Iterasi keempat, K sama dengan 3, X3 sama dengan 3, Y3 sama dengan 5, P3 sama dengan 0. Dikarenakan nilai parameternya sama dengan 0, maka kita memakai rumus yang kedua. Bila tidak, titik selanjutnya adalah SK plus 1, YK min 1, dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2, SK plus 1 min 2 YK plus 1. Lalu kita hitung. Dikarenakan nilai parameter sama dengan 0, maka X4 sama dengan X3 plus 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Dan untuk nilai Y-nya, Y4 sama dengan Y3 min 1 sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. Jadi titik selanjutnya adalah 4,4. Untuk nilai parameternya, P4 sama dengan P3 plus 2X3 plus 1 min 2Y4 sama dengan 0 plus 2 kali 4 plus 1 dikurangi 2 kali 4 akan menghasilkan nilai parameter 1. Maka akan menghasilkan titik koordinat selanjutnya seperti berikut: 4,4, min 4,4, 4, min 4, dan min 4, min 4, lalu seterusnya. Dan nilai titik pusatnya seperti berikut: 6,10, min 2,10, 6,2, dan min 2,2, lalu seterusnya. Dikarenakan X sama dengan 0 telah mencapai X sama dengan Y, 4 sama dengan 4, maka iterasi ini dihentikan dan akan menghasilkan grafik seperti berikut. Nah, ini titik-titik. Kita lihat titiknya 0,6. 0,6 ini adalah titik awal yang terdapat dari soal. Lalu 1,6 dari hasil perhitungan iterasi pertama, 2,6 iterasi kedua, 3,5 iterasi ketiga, dan 4,4 iterasi keempat. Ini kenapa nyambung ke sini? Karena ini 5,3 adalah hasil iterasi ketiga. Kita lihat di iterasi ketiga. Iterasi ketiga itu selain ada 3,5, di sini juga ada 5,3. Maka kita langsung pasang di sini 5,3. Lalu ini hasil dari iterasi kedua, ini dari hasil pertama, dan akan menghasilkan sudut sebesar 45 derajat seperti ini, seperempat lingkaran. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Saya Ahmad Fauji. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.